Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam pertemuan kali ini. Kita akan mencoba untuk membahas tentang kelanjutan di pertemuan sebelumnya. Oke, di dalam pertemuan sebelumnya, yaitu yang sudah kita laksanakan dengan menggunakan Google Meet, kita sudah membahas tentang bagaimana menyusun laporan keuangan. Di dalam penyusunan laporan keuangan itu dimulai dari adanya adjustment journal. Setelah kita membuat adjustment journal atau jurnal penyesuaian, kemudian kita masuk ke dalam worksheet. Ini pun sudah kita bahas bersama-sama di dalam Google Meet. Nah, selanjutnya setelah menjadi worksheet, kemudian di situ akan bisa kita ketahui tentang laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama yang nanti teman-teman harus buat adalah urut-urutannya ya. Itu adalah dari statement of profit or loss atau yang disebut dengan laporan laba rugi. Nah, setelah laporan laba rugi jadi, kemudian teman-teman membuat laporan perubahan modal atau statement owner's equity. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah laporan keuangan tentang posisi laporan keuangan atau neraca atau balance sheet. Nah, ini urut-urutannya yang ketiga. Jadi yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, selanjutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Harus urut. Jika tidak urut maka tidak sesuai, namanya saja siklus ya. Siklus itu harus urut. Nah, itu semua sudah kita bahas bersama-sama. Nah, yang akan coba kita bahas selanjutnya adalah tentang bagaimana membuat statement of cash flow atau yang disebut dengan laporan arus kas. Nah, apa itu arus kas? Laporan arus kas itu merupakan hal yang penting tentunya di dalam satu perusahaan. Kenapa? Adanya laporan ini kita bisa mengetahui mengenai keuangan dari perusahaan tersebut. Sehat atau tidak, sedang dalam kondisi untung atau malah rugi. Nah, itu kita juga bisa lihat dari sini. Kemudian, laporan arus kas sendiri adalah merupakan laporan keuangan yang berisi penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu perusahaan selama periode dan waktu tertentu. Secara penyajiannya, laporan kas ini dibagi menjadi dua metode ya. Dua metode, mungkin teman-teman masih ingat, yaitu laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung dan juga laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Nah, selanjutnya dalam membuat laporan arus kas, apa saja sih yang dibutuhkan? Nah, ini ada banyak pertanyaan mungkin ada yang bertanya. Biasanya yang dibutuhkan adalah seluruh catatan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Untuk pengeluaran arus, di dalamnya berisi semua beban atau kewajiban. Nah, namanya saja pengeluaran. Maka yang dikeluarkan adalah beban-beban, kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Nah, di akhir laporannya, pihak manajemen bisa menilai bagaimana posisi keuangan di perusahaan tersebut. Nah, ini adalah tentang pentingnya kita membuat arus kas. Selanjutnya, elemen-elemen apa yang biasanya ada di dalam arus kas? Nah, elemen-elemen yang ada di dalam arus kas itu ada yang namanya, kalau di dalam sini ada yang namanya operating activities atau aktivitas operasi. Nah, laporan arus kas perusahaan, baik itu penerimaan maupun pengeluaran, itu bersumber dari aktivitas operasi perusahaan.
Misalnya adanya pemasukan dari pelanggan, tentu ini masuk ke dalam operasi. Penerimaan dividen, terus membayar gaji bulanan karyawan, membayar listrik, hutang, dan masih banyak lagi. Seperti di sini contohnya ada ini yang sudah tertera. Ini semua itu adalah masuk dalam operasi. Elemen yang kedua adalah cash flow from investment activity, atau bisa disebut dengan aktivitas investasi. Aktivitas investasi itu bersumber dari investasi perusahaan, baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Nah, kegiatan yang termasuk dalam aktivitas investasi ini misalnya apa? Kegiatan penjualan dan pembelian dari aktiva atau aset perusahaan, serta kegiatan yang berhubungan dengan piutang perusahaan. Itu. Jadi sementara pengertian arus kas merupakan aliran kas, ya, aliran kas yang asalnya dari transaksi perusahaan yang berpengaruh terhadap investasi pada aset tidak lancar. Apa contohnya? Pembelian mesin, itu investasi dah. Karena dengan kita membeli mesin, dari situ kita akan menghasilkan produk yang lebih banyak. Itu investasi. Kendaraan baru, wah itu juga investasi. Kenapa? Karena dengan adanya kendaraan, semua aktivitas kita menjadi lancar. Gedung, wah itu investasi. Sama ya. Itu ada aktivitas investasi. Elemen yang ketiga adalah cash flow from financing activities atau aktivitas pendanaan. Biasanya seperti itu. Nah, arus kas dari aktivitas ini biasanya berasal dari pembiayaan yang diterima oleh perusahaan. Contohnya apa? Penjualan obligasi, pembayaran dividen. Nah, kalau yang contoh yang di sini ada Bank Mandiri Loan atau hutang bank. Nah, itu adalah elemen-elemen yang ada di dalam arus kas. Nah, selanjutnya langkah apa yang pertama di dalam kita menyusun laporan arus kas? Yang perlu teman-teman ketahui adalah teman-teman harus sudah mempunyai 2 sumber data yang dibutuhkan. Apa saja? 1, laporan laba rugi periode berjalan. Kita sudah punya nih laporan laba rugi periode berjalan. Ini akan menjadi sumber data kita. Yang kedua adalah laporan neraca dari periode yang sedang berjalan. Nah, ini neraca kita sudah punya, dan juga neraca di periode atau tahun sebelumnya. Mana? Ada di soal. Nih, ada neraca nih di tahun sebelumnya. Ya, jadi harus punya 2. 1, laporan laba rugi selama periode berjalan. 2, neraca sebelum dan sudah. Itu yang harus teman-teman siapkan. Setelah itu baru dibuatlah perbandingan. Ya, selanjutnya teman-teman kan membuat perbandingan tuh antara neraca periode berjalan dengan neraca periode sebelumnya. Apa? Membandingkan laporannya. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan data kegiatan keuangan perusahaan pada periode tahun berjalan. Dalam kasus ini yang akan kita bahas ini adalah Oktober 2018 dibandingkan dengan November 2018. Oke?
Selanjutnya apa? Yang perlu teman-teman ketahui, setelah teman-teman membandingkan, seperti ini contohnya, ya. Di sini kita bagi, kalau di dalam neraca itu ada aktiva dan ada pasiva. Ya. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar bagaimana cara menyusun laporan arus kas. Nah, untuk kelompok aktiva, yaitu kelompok antara nomor akun 1 sampai dengan nomor akun nomor akun 2 ya. Nomor akun 2. Nomor akun 1 ya, nomor akun 1 yaitu 11 sampai dengan 13 nih. Ini adalah kelompok pasiva, aktiva nih. Nah, jika kelompok aktiva kita akan bandingkan kan November dikurangin Oktober, kita cari selisihnya nih. 532.795.200 dikurangin 400.000. Hasilnya plus apa negatif? Positif apa negatif? Karena yang lebih besar adalah November, maka pasti hasilnya positif. Ingat, jika hasilnya positif, itu artinya terjadi pengeluaran arus kas. Terjadi pengeluaran arus kas. Bayangkan, contohnya gini, di bulan November itu 532.795.200 dikurangin bulan Oktober 400.000 ya. Sebelumnya kan 400 juta, kemudian setelah itu menjadi 532 juta. Terjadi itu hasilnya kan positif. Kalau dikurangin kan, maka terjadi yang namanya pengeluaran arus kas. Kalau di dalam contoh itu, teman-teman bisa lihat. Tadinya 532 juta, tadinya 400 juta menjadi 532.795.200. Nah, berarti selisihnya itu adalah pengeluaran kas. Nah, itu. Nah, selanjutnya, jika negatif, itu berarti terjadi penerimaan atau pemasukan kas ke perusahaan. Ini untuk kelompok aktiva. Ingat, jika positif berarti terjadi pengeluaran kas. Jika negatif, maka terjadilah yang namanya penerimaan atau pemasukan kas. Selanjutnya, untuk kelompok pasiva, ini sebaliknya. Jika tandanya positif, maka ada penerimaan kas. Tapi jika negatif, berarti terjadi pengeluaran kas. Nah, di dalam kasus ini juga sudah dibantu. Nah, ada perhitungan pendapatan bersih di bulan November yang sudah dibantu. Kode 4 ini adalah kode seluruh penghasilan. Kode 5, mana 4? Nah, 4 nih, sales return, sales discount. Sedangkan 5 ini adalah cost of goods sold komputer, break paid. Nah, ini angka-angka itu asalnya dari sini. 6, kode 6, nah dari sini juga. Ya, semua angka 6. Kode 8, nah dari sini juga, kode 9 dari sini. Ya, jika kita hitung, maka terjadilah selisih sebesar 46.484.000. Ya, selisih ini adalah antara neraca November 2018 dikurangin neraca Oktober 2018, baik di sisi debit maupun di sisi kredit. Nah, baik, setelah sudah tahu, maka kemudian kita coba masuk ke dalam
statement of cash flow. Seperti kita tahu bahwa urut-urutannya tadi, operating activities, cash flow from investment activity, cash flow from financing activities. Net income. Berapa net income-nya? 46.484.000. Asal angkanya dari mana? Selisih ini. Berarti ada pemasukan sebesar 46.484.000. Ya. Karena pada bulan November itu terjadi terdapat keuntungan 69.884.000 memperoleh pendapatan sekian, sementara di bulan Oktober pendapatannya 23.400.000, sehingga terjadi tuh selisih pendapatan positif. Nah, maka menambah di sini income sebesar 46.484.000. Ya. Terjadilah penerimaan kas sebesar 46.484.000 karena untung. Selanjutnya kita lihat di account receivable. Account receivable pada bulan Oktober adalah 220 juta. Sedangkan di bulan November 132 juta. Ingat, jika dikurangin selisihnya 132 juta dikurangin 220 juta, hasilnya adalah negatif 88 juta. Ingat, aktiva jika negatif maka ada penerimaan kas. Karena penerimaan kas, maka tandanya ditambah plus. Yang berikutnya, allowance for the full. Ya. Kredit 6.600.000 di bulan Oktober, November 10 juta. Maka jika dikurangi November dikurangi Oktober, hasilnya adalah positif 3.960.000. Positif. Nah, positif itu berarti apa? Berarti terjadi pengeluaran kas. Nah, karena allowance for the full itu adalah artinya penyisihan. Menyisihkan itu kan berarti yang menyisihkan adalah perusahaan, masuk ke dalam perusahaan juga. Keuangannya adalah keuangannya di perusahaan. Maka tetap allowance for the full itu walaupun dia itu positif, maka di sini ditambah. Karena dia menambahkan uang kas perusahaan dalam bentuk penyisihan. Selanjutnya, merchandise inventory. Kalau kita lihat di bulan Oktober ada 316 juta, sedangkan di bulan November 314.183.800. Maka jika dikurangi selisih sebesar 1.816.200 min ya. Artinya apa? Terjadi penerimaan kas. Bayangkan pada bulan Oktober membeli merchandise inventory 316 juta. Ya kan? Sedangkan di bulan November berkurang. Maka ada uang lebih, uang yang tidak digunakan untuk membeli merchandise inventory, yaitu sebesar 1.816.200. Maka dia plus di sini. Ada penerimaan kas. Kas yang harusnya untuk membeli merchandise inventory karena berkurang, maka kas itu tetap di perusahaan. Berikutnya store surplus. Store surplus kan di bulan Oktober 30 juta, sedangkan November 21 juta 600. Nah, artinya apa? Terjadi yang namanya penerimaan kas karena hasilnya adalah negatif. Pemakaian store surplus pada bulan Oktober 30 juta, sedangkan
November 21 juta, kan berkurang tuh. Berarti uang sisa sebesar 8.400.000 itu masih dimiliki oleh perusahaan. Secara cash flow-nya menambah perusahaan. Secara cash flow berarti dia masih menambah, makanya di sini tandanya adalah plus. Selanjutnya prepaid insurance. Pada bulan Oktober 70 juta, sedangkan pada bulan November 68 juta. Maka terjadi selisih 2 juta. Nah, ini salah, bukan prepaid tax tapi prepaid insurance. 2 juta ya. Kenapa di situ ditambah? Karena terjadi penerimaan kas. Ya, harus dilogikkan ya. Kok kenapa di situ minus penerimaan kas dan di sini di statement of cash flow-nya ditambah? Karena seharusnya itu pada bulan Oktober itu mengeluarkan 70 juta, sedangkan di bulan November hanya mengeluarkan 68 juta, maka ada 2 juta yang seharusnya dikeluarkan tidak. Maka itu masuk ke dalam perusahaan 2 juta. Nah, maaf. Selanjutnya ada equipment at cost. Tadi prepaid insurance ya 2 juta. Selanjutnya prepaid rent sebesar berapa? Nah, ini 3 juta. Minus kan negatif 3 juta ya. Nah, ini sebenarnya bukan equipment at cost, tapi ini dibalik. Ya, ini dirubah nanti teman-teman menjadi prepaid rent sebesar 3 juta. Menambah ya. Oke, logikanya tadi sudah sama seperti yang di atas. Yang berikutnya adalah prepaid tax. Prepaid tax ini enggak ada penambahan, enggak ada pengurangan karena impas ya. Maka di atas ini bukan prepaid tax nih. Tadi yang udah saya rubah ya. Nah, selanjutnya ada equipment at cost. Equipment at cost juga tidak ada nih karena di 2018 Oktober itu 90 juta, November juga 90 juta. Ya. Oke. Ini adalah equipment akumulasi depreciation adalah 10 juta. Nah, ini sifatnya akumulasi ini sama dengan allowance for default nih. Ya. Tetap menambah jadinya. Oke, ini di posisi aktiva. So, kita langsung ke di posisi pasiva. Ingat, di posisi pasiva itu jika hasilnya positif, maka terjadilah penerimaan kas. Sedangkan jika hasilnya negatif, maka terjadilah pengeluaran kas. Langsung ke account payable. Account payable pada bulan Oktober itu 66 juta. Sedangkan November 38 juta 500. Maka jika dikurangi November dikurangi Oktober, hasilnya adalah negatif 27 juta 500 nih. Artinya apa? Terjadilah pengeluaran kas. Karena pengeluaran maka harus dikurang. Oke. Selanjutnya PPN payable impasse. PPN outcome. Ya, PPN outcome. Di bulan Oktober 100 juta. Sedangkan di bulan November 134.750.000. Jika dikurangin selisihnya maka 34.750.000. Posisinya di positif, berarti terjadi penerimaan kas. PPN outcome itu kan berarti PPN yang dipungut kan, masuk ke dalam perusahaan. Kalau perusahaan itu adalah sebagai PKP, maka dia memungut PPN dari penjualannya. Nah, itu dikumpulkan oleh dia, itu namanya PPN outcome. Ya, maka terjadi penerimaan kas. Maka karena penerimaan kas maka bertambah, maka di sini posisinya ada ditambah. Nah, selanjutnya ada PPN income.
Ingat, PPN income itu berarti PPN yang sudah dipungut oleh perusahaan selanjutnya disetorkan ke kas negara. Nah, income berarti dimasukkan ke dalam kas negara. Kalau seperti itu berarti berkurang kan kasnya. Makanya di sini 116 juta dikurangin 90 juta, hasilnya positif. Kalau positif berarti penerimaan hasilnya apa? Positif ya. Positif. 116 juta dikurangin 90 juta. Income. Secara pasifnya dia terjadi pengurangan sebesar 26.640 juta. Oke. Dia itu perlakuannya seperti allowance for default sama equipment accumulation. Jadi walaupun secara pengurangan dia itu hasilnya positif, artinya adalah penerimaan kas, tapi sifatnya dia adalah dikeluarkan oleh perusahaan ke kas negara. Jadi perusahaan membayar kepada kas negara. Maka kalau membayar kas negara berarti terjadilah pengurangan kas. Maka di sini dikurang. Jadi dia sifatnya tuh sama dengan akumulasi ya. Ini sama allowance. Ya. Nah, setelah sudah kita buat tentang operating activities, apakah masih ada lagi? Sudah tidak ada. Ya, sampai dengan ini. Untuk aktivitas operasi. Jadi aktivitas operasi itu dimulai dari account receivable nih, ya semua ya, dari nomor 1 sampai dengan 21.600 nih. Nah, ya kita jumlah untuk yang ini hasilnya ada 97 juta. Dari 97 juta sekian ditambah 46, maka total operating activity-nya adalah sekian. 144.270.200. Nah, selanjutnya elemen berikutnya adalah cash flow from investment activity. Ini kebetulan di dalam soal ini tidak ada. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, aktivitas ini apa saja. Nah, tidak ada. Nah, selanjutnya cash flow from financing activity. Nah, di dalam kasus ini ada yang namanya Bank Mandiri Loan sebesar 13.800.000. Di mana ini 356.200.000 dikurangi 370, hasilnya adalah minus. Kalau minus berarti terjadi pengeluaran. Ya, namanya aja kan Bank Mandiri Loan, berarti perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar bank. Nih. Ya, dari pengeluaran kas. Oke, selanjutnya total financing activities-nya berarti 13 juta. Jadi kalau dikurangin 144 juta dikurang 13 juta, hasilnya ada 130.470.200. Nah, selanjutnya kita juga harus menyajikan juga cash on Oktober 31 2018. Berapa? Oktober 2018. Nah, kita lihat. Ya. 400 di bulan Oktober nih ada yang masuk ke dalam cash ya, atau nomor ini adalah cash in bank 400 juta ditambah peti cash 5 juta yang masuk ke dalam kas ya. Hasilnya adalah 405 juta. Berapa kalau kita tambah 130 juta 470.200 ditambah 405 juta, maka hasilnya 535 juta 470.200.
Angka ini dari mana sebenarnya? Ini sama dengan ini, 532 juta ditambah 2 juta sekian. Kalau angka ini tidak sama dengan penjumlahan ini, maka salah. Jadi, angka cash on November ini 535.410.200 harus sama dengan yang ada di dalam neraca, cash in bank ditambah petty cash. Oke, semoga bisa dipahami untuk arus kas. Terakhir adalah closing entry. Closing entry ini adalah jurnal penutup. Jurnal penutup itu lawannya adalah income summary. Yang harus ditutup adalah laporan laba rugi. Jadi bukan neraca ya, neraca itu tidak boleh ditutup. Tapi yang harus ditutup adalah laporan yang ada di dalam laporan laba rugi. Yang ada di dalam laba rugi itu apa? Pendapatan. Sales. Sales sebesar 916.500.000. Yep. Nah, di bulan November 916.500.000 posisinya di mana? Di kredit. Maka pada saat kita mau menutup, dibalik. Jadi posisinya di debit. Interest revenue posisinya di mana? Interest revenue kalau di dalam laporan laba rugi posisinya adalah di kredit karena dia masuk dalam pendapatan. Yuk, biar percaya. Nah, ini 28 juta. Interest revenue. Oke, kita lihat di dalam laporan laba rugi. Kebalik ini ya, interest revenue ini 28 juta. Ini sedangkan untuk freight collect sebesar 10 juta. Nah, ini 10 juta 150.000 posisinya di kredit. Ini kebalik, ini salah ini. Nanti teman-teman rubah saja ya. Jadi semua yang ada di dalam laporan laba rugi yang posisinya di kredit, maka dibalik menjadi posisi di debit. Lawannya adalah income summary sebesar jumlah ini. Sama juga untuk semua beban-beban. Contoh, sales return. Sales return itu kan posisinya di debit nih, 49 juta. Maka pada saat kita mau menutup, 49 juta posisi di kredit. Semua sama, angka-angka ini semua ada di sini. Kita tinggal lihat yang ada di sini semua ada. Ya, akhir capital, nanta, dan drawing. Kita lihat nanta drawing itu 50 juta posisinya di debit. Ya, maka pada saat ditutup drawing 50 juta posisinya di kredit. Lawannya adalah capital nanta atau modal nanta. Tuh, ini adalah closing entry. Jadi tinggal dibalik. Ingat tanggalnya adalah tanggal 30, tanggal akhir bulan. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.